الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Ketua IKA Jakarta Pusat, Ibu Herinawati, Ketua IKA Jakarta Selatan, Ibu Hajar Zaidah, Ketua FKMD Jakarta Pusat, Bapak Haji Ismail, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Bapak Kiai Haji Saroni, Ketua DMI Santaran, Bapak Kiai Haji Maskur Husin MA, pimpinan Takaful, Bapak Kiai Haji Usman LC MA, Ketua IKADI Jakarta Pusat, beliau adalah Direktur Mahat Ali dan Noemi, Bapak Ustaz Abdul Muhyiddin Muntabo, tokoh masyarakat Jakarta Pusat, para hadirin, para asatidah yang mohon maaf tidak selesai satu insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan taksim saya. Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah, semoga kita diridhoi oleh Allah. Hari ini kita bisa berkumpul bersama di gedung yang mulia ini dalam rangka memperingati Hari Buruh. Hari yang disediakan untuk kita mengenang bagaimana jasa dan kontribusi buruh pada anak bangsa, pada pembangunan bangsa terbaik dan pada keberlangsungan umat ini. Tanpa adanya buruh, masa depan anak kita, masa depan bangsa kita, bahkan peradaban umat ini tidak akan pernah cerah. Namun umat ini, baik sekalian, kita masih jauh dari menghormati dan memuliakan kembali ceramahnya dan kemudian sengaja. Guru yang setiap saat berjumpa, mendidik dan mengarahkan kita dan anak-anak kita, belum kita berikan kehormatannya lebih. Maka di hari Buruh ini kita mengingatkan akan hal itu. Momen penting bagi setiap negara untuk merayakan peran buruh dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Hari Buruh ini sebetulnya akan spesifikasinya berkaitan dengan kalau kita lihat sebabnya, namun tanpa bermaksud membedakan antara status buruh, hari ini kita ambil momen untuk bertemu dan bersilaturahim dengan para buruh dan non formal maupun budaya yang diakui keberadaannya oleh kita. Semoga Allah tetap menakdirkan para buruh yang tidak termasuk dalam kajian ini. Bapak sekalian, tentu kami berharap ini bukan pertemuan pertama dan terakhir, tapi ini adalah silaturahim awal kita yang kemudian kita akan tindak lanjuti dengan berbagai kolaborasi program. Di antara kita ada FKMD, Forum Komunikasi Majelis Taklim, ada Hidra, ada IKADI, ada DMI. Insya Allah akan ada banyak program yang mungkin bisa kita kolaborasikan. Apalagi tadi kita berharap hadir dari Basnas. Kalau kolaborasi kita ini kemudian disupport, diarahkan, dibantu, diayomi oleh Basnas Aziz PKI dan Basnas RI, maka insya Allah akan berjalan dengan baik, berkelanjutan dan mencapai tujuan yang kita harapkan. Kami dari Amanat Takaful memandang penting untuk berkolaborasi dengan para guru ngaji di wilayah DKI Jakarta ini, karena selama ini kami lupa kebanyakan acara di luar Jakarta karena beranggapan Jakarta sebelumnya selesai. Banyak masalah dengan pemdanya yang begitu kuat, insya Allah banyak masalah
Bapak Ibu sekalian, izinkan saya memperkenalkan dulu sama kakak. Mungkin belum ada yang mengenal kakak. Kalau kakak yang sudah kenal. Ya, nama kakak secara formal memang lahir tanggal 26 Agustus 1998. Beberapa saat setelah reformasi. Usianya telah mencapai 25 tahun. Dari tahun 2001 sampai 2015, status Yayasan Masyarakat adalah lembaga masyarakat nasional. Namun, ketika undang-undang zakat berlaku lahir tahun 2011 dan berlaku di 2015, maka kemudian kami karena korporasi mengibu pada Basnas Republik Indonesia menjadi Presiden Basnas sejak tahun 2015 hingga hari ini. Alhamdulillah berbagai program sudah kami jalankan termasuk beasiswa, dan di hari ini ada 2 program yang menjadi fokus kami yang hari ini berjalankan bersama. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua amanah. Al-Quran insya Allah hari ini kita berikan, dan kemudian amanah juga kita akan berikan. Bapak sekalian, di Kebumen tanggal 1 bulan 1 2001 kami meluncurkan Al-Quran di Desa Semangkir, Kecamatan Boyan, Kebumen, Jawa Tengah. Satu desa serentak membaca Al-Quran di jam 6 sampai jam 7 malam. Itu perpres kedua. Tidak ada satu rumah yang diperbolehkan untuk mengadakan aktivitas lain kecuali 3 hal. Pertama, baca Quran. Kedua, kumpul keluarga. Yang ketiga, dan alhamdulillah selama setahun di Amangkau sukses. Hanya ada 3 atau 4 keluarga yang pernah hidup. Hukumannya adalah kalau 3 kali betul-betul ketahuan ada TV atau HP yang menyala jam 6 sampai jam 7, maka TV dan HP-nya diambil oleh desa dan ditaruh di kantor desa. 3 hari kemudian boleh diambil kalau tidak mau. Nah, program itu ternyata bagus, meredam kenakalan anak remaja, kemudian menenangkan jiwa para penduduk desa ini. Ini kan sebetulnya program dulu nenek moyang kita, zaman kita sekarang berjalan ya. Di rumah itu kalau maghrib sebenarnya suaranya sama, seperti suara lebah yang lagi jalan. Dan mengenai dua suara Al-Quran yang ini sudah mulai hampir hilang di semua teman. Pada hari santri tahun lalu di Bandung bersama dengan Bupati Bandung dan semua aparat yang di bawah studio, kami mengadakan khataman Quran dengan 5.000 siswa SMP dan SD di hari yang sama, serta berpusat di SMP 1 Imogiri. Kemudian setiap SMP itu mengadakan acara bareng diikuti oleh SD yang ada di sekitarnya. Kemudian dilingkan oleh Dinas Informasi dan Komunikasinya dengan Zoom. Maka jadilah khataman bersama 5.000 siswa. Jadi sebetulnya gerakan-gerakan tebar Quran itu ternyata insya Allah berdampak yang cukup baik bagi anak maupun bagi masyarakat. Nah, di Desa Ganggaring, adalah daerah tertinggal terdekat di Jakarta. Kami juga mengadakan kampung Quran. Ada satu pesantren, pondok pesantren Assalam, yang kemudian setiap hari mengedarkan guru siswa SMK-nya yang sudah bersekolahnya ke 8 kampung di sekitar
Batang terakhir kami mengadakan juga terhadap 5.000 Quran. Nah, hari ini insya Allah kita rutin 10.000 Quran bersama forum komunikasi Mas Alim dan rekan-rekannya untuk di Jakarta. Mudah-mudahan Jakarta semakin adem, tenang, tentram, sejahtera, keadilan, dan sukses Jakarta untuk Indonesia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Aminnya agak macam amin. Nanti kalau pendek kita salah. Bapak Ibu sekalian, hari ini kami ingin menyampaikan juga sebuah program yang sebetulnya program ini sering kita adakan bersama-sama di tempat masing-masing. Ibu, kalau di antara anggota Masjid Ibu ada yang mengalami musibah, biasanya kita ada yang bantunya. Saya setelah musibah terjadi. Ya Bu. Kita mulai sekarang. Sawernya sebelum musibah terjadi kita sudah sadar. Hasilnya akan jauh lebih besar. Contoh misalnya program amanah hati. Silakan. Langsung ke program. Ini adalah programnya amanah takaful yang khusus, insya Allah tidak ada di luar. Apa itu manfaatnya? Pertama, kalau ada di antara kita yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah sakit mana saja, tidak ditujukan rumah sakit mana ya, sepanjang itu punya BPJS dan bisa membayar rumah sakit dan gunakan maka yayasan akan memberikan santunan kalian sebesar 100.000 per hari. Oh, maksimal. Jangan lama-lama maksimal 4 hari. Kita bantu per hari. Apa tujuannya? Pertama, ini menggantikan biaya rumah sakit keluarga. Yang itu dari BPJS. Kita bantu. Atau bagi yang tidak karena sakit dirawat, tidak ada yang mesti kajangannya, maka ini menjadi penggantian perawatan kita. Yang kedua, kalau kemudian di antara kita anggota Islam ada yang meninggal karena sakit, maka kita bantu dengan uang rahasia bersama. Ini sama ya. Kan kalau iuran ada sifat iuran, maka dapatnya sama. Enggak tergantung tanggal muda bisa gede, tanggal tua terima kasih. Maka dengan program ini kita bisa sama dapat 2,5 ditambah dengan untuk penggantian biaya pemandian, pengukuran, pengawasan sebesar 1.250.000. Yang kedua, kalau kemudian meninggalnya itu akibat kecelakaan, kita bantu bersama ditambah dengan kemudian pengawasan selanjutnya. Kalau kecelakaan kemudian hanya diperban ini, maka kita sini harus dibuang di poin. Kirim sekarang takaful insya Allah tidak sebesar biaya perawatan dan maksimal. Kalau kemudian akibat kecelakaan kita tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa keluar rumah, maka kita juga dibuat untuk membuat usaha sebesar ini. Pak, ini kok rasanya serem. Ini membantu saling membantu di antara kita jika ada yang benar. Yang selama ini saya yakin sudah jalankan itu, bapak-bapak sudah jalankan itu di keluarganya. Ya bapak, kalau
Ibu, ini berapa biaya setahunnya? Ada yang seru Pak? Yang seru biayanya? Bukan sekedar. Ibu, ini hanya 50.000 setahun. Jadi kalau ada ibu anggota masyarakat daripada iuran tadi, ya, iuran setelah tadi sebaiknya enaknya mendingan iurannya sebelum lebih nyaman, dan ini saling membantunya sejak awal. Insya Allah kalau diniatkan saling membantu, kita akan jauh dari musibah. Kita harus berani. Tapi kalau tidak menghadirkan dikatakan musibah, orang lain pasti yang membantu. Nah ini yang diantara program amanah takaful yang sedang jalan. Alhamdulillah sampai hari ini ada 5.000 anggota. Kami pernah bersama dengan Dewan Masjid Musda Jakarta DKI Jakarta di tahun 2021 1.400. Hari ini dicoba 1.400 juga. Kita lakukan untuk guru majelis taklim. Kalau dengan ini kemarin itu untuk para masjid. Nah sekarang kita lihat, mudah-mudahan pola saling membantu ini menjadi pola umum, sehingga siapapun di antara kita yang terkena musibah ada dana yang sudah disediakan. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan untuk acara hari ini, acara 1.000 tanda cinta kami, tanda cinta kita kepada Guru Ngaji. Mudah-mudahan tanda cinta ini melekat di hati, membekas di hati, dan terus diabadikan. Amin. Ya Allah. Kami dari Takaful tentu mengucapkan terima kasih pada para Kiai Haji Hidayat Nurwahid yang telah memfasilitasi acara ini, tapi juga kepada Pamdal dan pengurus DPR yang yang bisa mendatangkan masa dari Jakarta ke Jakarta. Mudah-mudahan semua upaya kita menjadi pahala yang besar insya Allah, dan Allah mengadakan keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang luput, yang salah, yang hilaf, yang tidak kami sadari maupun kami sadari, sengaja atau tidak sengaja, mohon kami maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.